Iya, Nggak pernah demi Allah, Bang, demi Allah. tahu saya. Ini mohon maaf. Ini kemaslahatan umat harus dilakukan. Kalau memang tidak setuju, biarkan saya aja yang bermain. Kalau memang nggak ada settingan, biar kita aja yang Kalau gini, abang ini nggak ada hentinya. Saya lihat terus aja, kita udah diem loh, Bang. Ya, kita udah klarifikasi seperti permintaan abang. Ya, kita udah turuti. Tapi kok masih terus-terus aja? Ini orang yang nggak tahu menau jadi ikut andil. Kita nggak nyaman juga sama santri-santri kita, Bang. Kita Iya. panutan, mungkin nggak ada panutan di luaran sana. Tapi kami punya santri di pondok, kasihan ini. Apa abang bertanggung jawab dengan santri-santri kami, Bang? Yang nggak tahu apa-apa ikut landil video ini bukan Lah, sekarang menyangkut abang sama video saja, Bang. sekarang gini. Saya misinya memang menjelaskan tentang video-video settingan gitu ya. Jadi saya mainkan dulu. Saya Itu hak abang. Yang kemarin kan kita udah selesai nih. Tapi kenapa abang masih terus aja? Dan sekarang maunya abang kayaknya klarifikasi tentang fitnah. Kenapa harus merembet ke yang lain, Bang? ya jadi gini. Apa sih sebenarnya motif dan kemauan abang tuh apa? Sebenarnya untuk tujuan positif apa? Oh gini, saya Saya jawab. nggak habis pikir nih, Bang. Saya jawab tujuan saya ya. Tujuan saya itu ingin orang-orang yang yang mengaku guru atau guru-guru agama itu nggak membuat settingan-settingan untuk video-video YouTube. Artinya settingan yang menyebabkan efek yang tidak baik. Tapi apakah dengan seperti itu abang bisa memberhentikan? Bisa memberhentikan apa bisa memberhentikan yang lain, Bang? Kita nggak bisa memberhentikan Ya. orang. Kalau memang yang Nah, saya maka dari itu manfaatnya apa, Bang? Sekarang semakin abang orang yang berilmu, seharusnya abang tahu lah, ditimbang-timbang banyak manfaatnya apa ini- banyak mudaratnya. ini Setiap kami lakukan, kami pun nggak serta merta kita ambil tindakan seperti ini, Bang. Itu tuh. jadi Janganlah membuat ribut suasana. Abang orang yang berilmu, saya hormati, saya hargai sebagai guru. Tapi masa kayak gini nih hasilnya nih? ini saya kapan Abang ngomongnya ini? senang melihat ini. Saya nggak dikasih Apa kesempatan. hasilnya? Apa dengan seperti ini? Mohon maaf, Bang. Apa dengan seperti ini abang bahagia? Bangga, senang udah membuat ricu orang-orang yang tidak pernah tahu menahu, terutama netizen. Abang bisa menasehati Gus Idris, udah jangan dilayani netizen. Tapi abang sendiri bagaimana? Oh enggak, saya nggak ngelayani netizen. Yang saya lakukan itu adalah tujuan daripada saya membuat YouTube. Ya. Kemarin abang bilang, katanya hanya minta klarifikasi masalah Allah, jin bisa menyerupai Allah. Kenapa sekarang pindah lagi? Saya nggak paham nih, maunya abang sebenarnya apa? Apa ada unsur benci sama Gus Idris? Atau memang sengaja ingin menghancurkan dakwah beliau? Apa kalau Gus Idris udah hancur Coba dakwahnya kasih beliau? HP-nya abang bahagia sama nih. Gus Idris. Saya nggak bisa ngomong kalau seperti ini. Jadi harus istilahnya. Jadi harus disampaikan, Bang. Saya nggak bisa seperti ini. Mohon maaf, karena saya besok udah nggak di sini. Saya nggak mau setelah saya tinggalkan Indonesia ini masih seperti ini, Bang. Saya nggak mau. Kita punya tanggung jawab kepada umat. Iya, Abang punya tanggung jawab kepada umat, Umi juga punya tanggung jawab kepada umat. Jadi saya kapan ngomongnya ini? Dan bukan begitulah, Bang. Kapan saya ngomongnya ini? Monggo, tapi itu tadi saya permintaan abang saya turuti. Satu, masalah klarifikasi tentang fitnah. Itu tujuan abang tadi yang semalam udah selesai. Dan saya minta abang juga penjelasan tentang video itu asal muasal dapat dari mana. Kok bisa sampai ke tangan abang? Gitu. Pasti ada orang-orang di belakang abang yang ingin betul-betul. Saya sudah Saya bilang. nggak mau seperti itu. Dengar dulu. Saya akan menjelaskan semua ketika semua sudah terkuat. Terus mau abang itu apa sih sebenarnya? Mau saya itu Abang tuh mengajarkan kepada kenapa umat tidak itu bisa? yang benar. Ini tuh yang benar. Ini narik-narik sukma dari jarak jauh itu nggak benar. Memang abang, mohon maaf, memang abang bisa meyakinkan kalau apa perbuatan abang itu benar menurut keyakinan abang. Belum tentu menurut keyakinan orang lain betul benar, Dan Bang. saya juga bertanya Sama, sebaliknya, apakah yang settingan yang dilakukan Simba itu sama De Idris itu udah benar? Oh, itu masalah itu tinggal ditimbang aja, Bang. Selama ini Begitu manfaatnya juga banyak, saya enggak? ditimbang juga. Yang saya lakukan udah benar apa belum? Abang juga dilihat dong. Selama ini penggemarnya Gus Idris semakin melonjak, semakin menurun apa enggak? Buktinya masih banyak yang meminta, Bang. itu bukan. Ayo, Bang, abang berilmu. Itu bukan tolak. Manfaatkan ilmu abang itu. Ini saya kapan ngomongnya? Jangan malah membuat sesuatu kayak gini. Itu Mohon maaf, saya udah diem, Bang. Dari keluarga Gus Idris udah diem, kita udah nggak keluar-keluar mengikuti nasihat Nggak abang. usah. Tapi kenapa abang terus nggak ada capeknya? saya nggak akan pernah capek karena ini misi saya.
abang untuk cari duit, untuk cari makan dengan cara seperti ini, bang. Mohon maaf kalau untuk makan, untuk duit, kalau untuk duit, untuk makan bukan masalah bagi saya. Udah baik-baik. Ini saya kapan ngomong? Kasih sama si D Idris biar ngomong biar jelas. Kalau sama perempuan agak susah ngomong. Abang masih tetap kayak gini, nggak bisa. Abang udah nggak akan ada kesempatan lagi bisa ngobrol sama Gus Idris kalau kayak gini. Saya juga nggak perlu sekali. Ini kan yang telepon kan bukan saya. Gitu udah kami turutin, tapi abang masih kayak gitu. Apa betul maunya abang seperti abang mau nih? Nggak usah dituruti pun nggak apa-apa. Saya juga nggak maksa. Udah kurang-kurang legowo loh ya sama abang. Nggak usah dituruti pun nggak apa-apa. Saya kan nggak maksa. Memang nggak maksa, tapi cara abang seperti itu bukan orang figur jadi panutan orang, bang. Sampai itu lebih buruk. Bahkan penilaian netizen itu lebih buruk antum daripada Gus Idris loh, bang. Oh nggak apa-apa. Karena ada netizen yang memang cerdas, yang tahu dia mana yang baik, mana yang tidak. Kenapa? Cerdas dalam segi apa? Dalam menilai orang, ingin menghancurkan. Kalau coba pikir secara logika, bang. Gus Idris punya majelis, Gus Idris punya pondok. Kalau andai kata hancur, abang bangga? Siapa orang yang paling Kalau bangga? memang yang diajarkan yang sesuatu, orang, kalau memang yang ditunjukkan sesuatu yang tidak benar, ya nggak apa-apa. Kalau memang benar, nggak akan hancur. Buktikan, bang. Tidak benarnya mana? Abang tak suruh datang nih ke Malang. Ayo kita tunjukkan ini real atau enggak. Ya memang nggak real. Jangan jadi pemimpin, Sekarang kita main gaib. Ceritanya kan gaib. Gaib itu kan nggak harus. Gaib apa? Ini ceritanya kan ilmu kebatinan lah, apalah. Dari jarak jauh kan bisa dilihat. Nggak usah jarak jauh, datang aja ke sini kalau memang abang Kenapa? maunya seperti itu. Clear, selesai. Kenapa abang nggak mau? Bila perlu saya biayai, bang. Waduh. Kalau untuk ke Malang, kalau untuk maunya abang seperti itu datang kalau ayo untuk- tuh. Saya nggak butuh cari musuh, bang. Kita nggak butuh cari musuh, tapi cara abang yang salah. Abang orang berilmu. Kalau orang, saya ke abang Malang, orang oke, tidak- dengar dulu, dengar dulu, ditutup satu lubangnya. Jadi kalau saya ke sana, ya, saya ke sana, kemudian saya lihat, kalau ternyata settingan, gimana saya menjelaskan kepada umat? Kalau memang betul itu settingan, saya akan berguru dengan abang. Gimana? Ah, itu sudah banyak. Yang dulu-dulu juga gitu sama saya. Kalau itu memang settingan, saya akan tutup akun katanya. Ternyata nggak terbukti. Nah, begini, yang bicara siapa dulu? Jangan banding-bandingkan dengan yang dulu. Ya, Kalau sama abang aja, memang namanya bisa juga ngomong manusia. settingan, Namanya juga udah. manusia. Salahnya saya, bang. Saya yang akan berguru sama abang. Gimana? Itu saya nggak akan Masih percaya. sempurna. Mbak, Ayolah, bang. Pada kayak gini nggak ada Itu- manfaatnya juga buat abang. Manfaatnya apa? Coba. manfaatnya. Ketika Manfaatnya ada apa? Coba. Jadi ditanya, saya jawab nggak dikasih kesempatan. Ayo, monggo. Tapi gini, saya minta ya, bang. Abang orang berilmu. Imam Syafi'i udah berkata seperti itu. Orang kalau niatnya baik, ayo ngobrol baik-baik. Jangan kayak gitu di media tujuannya abang. Ini Apa kan saya kalau mau bukan ngobrol abang baik-baik, abang tapi nggak begini? dikasih kesempatan. Masya Allah, jangan cari makan dengan cara itu, bang. Saya nggak cari makan dengan cara itu. Saya punya sawah dan ladang. Nggak bisa, bang. Abang udah menyimpan nomor HP Gus Idris, nomor HP BD Hikmah. Kurang gimana coba? Nomor Masih Gus, keluar-keluar. Tidak. nomor Gus Idris saya nggak simpan. Makan, bang. Ini nggak akan ada penyelesaian kalau ngomong seperti ini. Tadi Ya tanya memang mau, nggak ada pernyataan. Karena abang sendiri yang memulai dari semalam udah deal nih, udah clear. tadi nanya Udah mau nggak ada masalah. mau saya apa? Ini saya mau jelasin nggak dikasih kesempatan. Abang tadi maunya satu, udah klarifikasi masalah jin menyerupai Allah, udah dijelaskan. Sekarang Udah. dua, katanya masalah ambil sukma, apa Ah. itu fitnah, udah mau dijelasin. Ah. Abang masih merambut ke settingan kemana? Banyak sekali permintaanmu, bang. Gini, nggak usah diikuti Sedang- aja permintaan saya, nggak usah diikuti saja. Biarkan saja main untuk membuktikan pelan-pelan kepada masyarakat bahwa video-video itu adalah settingan. Abang bangga. Kalau udah dibuktikan, abang bangga, bahagia. Bahagia sekali dan Itu, bangga sekali karena bisa mencerdaskan umat. Nah, umat yang mana dulu, bang? Umat yang mana? Abang itu malah di haters. Malah banyak hujatan tuh, bang. Umat yang Saya mana? nggak Jangan peduli. Bang. Untuk menyampaikan kebenaran memang banyak hujatan, saya nggak peduli. Tanya abang sekarang gimana? Klarifikasi, udah jelaskan, udah. Kayak gitu, berarti jangan bertele-tele. Saya dong. belum. Saya belum. Semakin merambat, semakin merambat, semakin merambat. Saya Semak- tahu tuh kalau tujuannya nggak usah kayak gitu lah, bang. Jadi saya harus menjelaskan kepada umat, ini video settingan loh.
Ini nggak bener loh. Ini dididik kita nggak bener loh. Ini bawa-bawa sholawat di sini, ini cuman settingan, bukan kekuatan yang sebenarnya. Abang bilang di media ini settingan, tapi abang diminta bertemu nggak mau. Ya memang karena settingan, buat apa ketemu? Kalau memang sakti beneran, pasti saya ketemu. Ya makanya datang bang, biar tahu waktunya syuting. Kalau untuk ini dukun betul nggak datang. Kalau untuk orang berilmu nggak perlu datang, tinggal menerawang saja kan. Namanya juga gaib. Ilmu gaib kan bisa dilihat. Lainnya. Kenapa nggak nerawang lainnya? Kenapa harus Gus Idris terus? Oh, ada. Yang lain juga ada. Sudah saya terawang semua hantu-hantu settingan, sudah saya bahas semua. Di YouTube saya sudah ada semua. Gebuk-gebuk apa karena subscribernya Gus Idris mulai menaik? Bukan. Yang lain sampai 2 juta subscribernya. Yang lain 2 juta, 1 juta subscribernya. Belak-belakan aja udah, jangan kayak gitulah bang. Mana hati nurani abang kalau kayak gitu? Pinginnya Udahlah, meluruskan, pinginnya jangan jauh. menutupi kebenaran. Nanti akan hancur. Saya sudah pernah mengingatkan ini sama saudara-saudara kita yang lain. Jangan menutupi kebenaran dengan mengatasnamakan agama. Nanti akan hancur. Yang menghancurkan bukan manusia, kita lihat aja ke depannya. Kita lihat aja siapa yang akan hancur, oke? Tunggu. Lihat aja bang, siapa yang akan hancur. Ya, siap. Itu yang saya mau sebenarnya. Nggak usah keluar-keluar udah deh. Kalau memang Allah mau menghancurkan, sekarang juga dihancurkan. Saya tunggu sama Allah dihancurkan udah bang. Nggak usah abang ngancam-ngancam kayak gitu. Kita udah berdoa bang. Kalau memang kita niatnya dolim, kita niatnya menyimpang dari Allah, semoga Allah sendiri yang menghancurkan bang. Itu doa Siap. kami setiap saat bang. Siap. Nggak usah minta Tanyakan doa, hatimu. Tanyakan hatimu. Jangan cuma ucapanmu. Kami setiap majelis, setiap di pondok itu doa kami udah biar Allah yang menghancurkan bang. Udahlah, doa itu kan cukup di hati aja, nggak usah dibilang sama saya. Itu kan urusan sampean sama Allah. Bang. Dan abang yang memulai doa-doa kayak gitu. Sekarang Abang kita udah lihat bilang, aja. Bang, Iya, dari sekarang kita semalam lihat aja. Aku udah clear udah. Aku udah nggak ada urusan apa-apa. Kita bersaudara, enak-enakan kita ke Aceh silaturahim. Ya nggak apa-apa, bersaudara, tapi settingan tetap harus dijelaskan kan begitu. Pembuktian tarik apa? Pembuktian tarik sukma juga harus ada. Pikir secara logikanya, apa sih mau abang itu sama Gus Idris? Begitu ambisinya gitu. Kan sudah saya Kalau jelaskan. Gus Tommy bisa baik, tapi yang lain bisa baik. Kok begitu ambisinya? Dapat bayaran berapa antum itu bang sehingga begitu ambisi untuk Masya menghancurkan Gus Idris? Allah, saya nggak pernah mau bayaran, apalagi yang berobat-obat, ngasih-ngasih jimat, paku rumah lah, paku asma. Saya nggak pernah jual-jual gitu. Kami punya strategi sendiri, kami punya Saya visi juga misi punya sendiri. strategi sendiri. Kami bang, kami nggak pernah ngotak-ngatik antum. Saya juga nggak ngotak-ngatik antum. Kamu bang. Saya juga nggak ngotak-ngatik anti. Semuanya yang saya bahas itu adalah sesuatu yang dihidangkan di YouTube. Gak ada hentinya, masya Allah. Begitu ambisinya abang itu. Itulah yang namanya pejuang sejati. Berjuang apa bang kalau mau berjuang? ke sana, Memperjuangkan. Israel, Bang. Kenapa? Ke Palestina mau berjuang ke Palestina sana. Mau kenal sama Masih saya? banyak saudara. Mau kenal? Udah dibela bang. Mau kenal Bukan cuma seperti itu. Berjuang sejati bang. katanya mau ngejual apa? Memperjuangkan menghancurkan santet. Tapi kok santetnya santet buatan, dukun santetnya dukun santet rakitan. Tidak, mana? Abang tak suruh datang, langsung temui kita. Gerbek dukun bareng, ayo. Abang nggak mau. Ya memang Abang dukun pengecut itu, settingan. Bang. Untuk apa kita datang ke sana jauh-jauh? Cuman mau lihat dukun settingan. Maunya di belakang. Abang mau keluar-keluar di belakang kami. Tapi pengecut itu namanya bang. Saya, Umi sebagai seorang perempuan aja berani ngadapin abang. Kalau Ayo, yang datang. namanya di belakang itu kan, kalau yang namanya di belakang itu kan bukan dipublish di kamar saya Itu sendiri. namanya- Di itu YouTube pengecut namanya, banyak Bang. orang yang lihat. Nah, Itu gini ya. aja suruh cari dukunnya, saya datang. Gini aja dah. Kalau kami memang dibilang settingan, abang cari dukun santetnya. Saya yang gerbek. Gimana? Saya keluarkan biaya sendiri. Mana tempatnya bang? Mau di Aceh silakan. Mau di Aceh monggo. Oh ya, boleh, Ayo, boleh. Bang. Kapan mau datang ke Aceh? Ayo. Ya, nunggu setelah kami dari luar negeri. Karena kami Oke. jadwal tidak bisa. Oke, nanti saya umumkan kepada masyarakat Aceh semuanya. Nanti malam saya umumkan kepada masyarakat Aceh semuanya yang ada dukun santet, suruh lapor ke saya, nanti Gus Idris akan datang grebek. Siap? Betul, kumpulkan. Ayo. Tapi habis itu ya, kalau sampai betul kita datang, abang harus mengikuti apa kemauan kami. Boleh? Gimana? Ya,
tidak bisa membuktikan kalau itu settingan dan kita real. Boleh. Abang harus mengikuti apapun kemauan dari kami. Kalau jadi gini. abang juga harus bertanggung pada umat. Jadi gini, dengar dulu. Saya ngomong dulu, ya. Ini menarik ini. Memang ini yang saya mau. Nanti saya buat pengumuman kepada seluruh masyarakat yang ada di Aceh yang selama ini diganggu oleh santet. Kemudian Gus Idris datang, keluarkan dukun, cari dukunnya di mana? Ya abang sendiri siapkan dukunnya, jangan kami nanti. Kalau siapkan dukun, settingan. Abang sendiri cari, siapkan dukunnya. Nanti kalau kami yang cari dibilang settingan lagi. Enggak. Gimana? Kalau Gus ini kan istilah. Ayo cari dukun santetnya, jangan bertele-tele bang. Oke, Jangan bertele-tele. istilahnya kan saat. Kapan saya ngomong ini? Udah itu aja permintaan saya. Siapkan dukun santetnya. Kami akan datang gerbek, tentukan jadwalnya setelah kami pulang dari luar negeri. Saya bukan paguyuban dukun santet. Gimana mau nyari dukun santet? Mbak, kami gerbek dukun dibilang settingan. Ya, biasanya gerbek dukun itu gimana tahu dukunnya di mana? Kami yang cari dukun. Kalau kami yang cari dukunnya nanti dibilang settingan lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau ini disaksikan sama umat, disaksikan sama polisi nanti, disaksikan sama tokoh masyarakat di sini. Itu nggak ada yang bilang settingan. Abang siapkan dukun santetnya. Kalau dukun santetnya disiapkan, itulah yang disebut dengan settingan. Kan abang yang nyari dukun santetnya, gimana mau settingan? Dukun santetnya kan dicari sama orang sakti, kayak Gus Idris. Katanya orang cerdas, mencerdaskan umat. Ayo dong, akal pikirnya, kendalikan. Ayo katanya orang cerdas, abang cari dukun santetnya. Ya, kami yang akan gerbek. Biar dibilang orang settingan lagi nih. Oke. Kita cari dukun santetnya. Kalau kita siapkan dukun santetnya, logikanya itu adalah settingan. Settingan dalam segi apa? Abang aja jelaskan, ini dukun santet dari kami. Gus Idris orang Malang nggak tahu apa. Kalau di sini kita cari dukun santet, kita tunjukkan di situ. Kalau saya bisa, dari lama saya sudah ambil dukun santet satu persatu. Makanya saya bilang itu settingan. Kalau usah bertele-tele, ada basi, udah. Yang bertele-tele kan situ. Nah. Ya apa sih bang? Gimana maunya inti itu gimana sebenarnya? Tujuan, nggak punya visi misi gitu. Saya cuma tanya itu, yang dukun yang di hotel itu beneran apa enggak? Yang kemudian dukun perempuan itu beneran atau settingan? Kan itu. Nanti kalau ketahuan belakangan pasti akan malu. Kenapa kamu merembet ke dukun yang lain? Itu berarti kamu tujuannya bang? Yang kita bahas kan yang ada di YouTube, bukan ada yang di luar YouTube. Bang, kalau sudah selesai ya sudah, jangan jadi munafik dong bang. Kita patuhan umat. Iya. Gini, saya cuma tanya, itu dukunnya settingan atau bukan? Jawabnya yang jujur sesuai dengan hati. Enggak kan merembet, itu kan merembet antum nggak sesuai dengan perjanjian seorang sejati kan gitu. Yang nggak sesuai di mananya? Dari satu, katanya klarifikasi sudah nggak ada masalah. berupa